Halo Bapak Ibu, hari ini kita dikumpulkan untuk kita mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan, yaitu 3 pilar kekristenan yang mendasar. Kenapa orang Kristen hanya kalau berdoa gampang dikabulkan oleh Tuhan, kalau hidupnya diberkati oleh Tuhan, bahkan kalau mendoakan orang kuasanya nyata bagi orang yang mendoakan itu, dan orang mendoakan bisa sembuh, bisa numpangkan tangan, bisa sembuh, bahkan bisa berdampak bagi orang lain. Ternyata ada hal-hal yang harus kita jalani, ada hal-hal yang harus kita ikuti di dalam Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, mau kita singkapkan semuanya. Yang pertama adalah, kita klik yang pertama, tolong. Yang pertama adalah menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Saya bacakan di Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus mempunyai hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Artinya kita harus menyadari bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kita hidup oleh karena kehendak Tuhan. Sehingga kita harus mengerti sekali bahwa kita harus bangun hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dalam apa? Tentunya dalam mezbah doa dan sembah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mulai menata diri untuk penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan secara pribadi dalam penyembahan dan doa, maka kita dikenal oleh Tuhan. Hadirat Tuhan akan nyata bagi kita. Ada satu contoh Bapak Ibu, istri saya. Ketika istri saya malam-malam bangunkan saya, dia tidak bisa tidur ternyata dari sore, dari pas tidur sampai malam, sampai jam 1:30 saya dibangunkan. Dia bilang katanya apa? Pak, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya bertindak apa? Ya udah, mama tidur, saya akan berdoa ya. Saya akan menyembah Tuhan. Jadi saya menyembah Tuhan di tempat tidur. Saya menyembah Tuhan dan istri saya tidur. Ya. Nah, ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya dalam hadirat Tuhan, saya mengucapkan pujian kepada Tuhan, bahkan saya berbahasa roh gitu ya. Tiba-tiba saya dengar suara dari istri saya, ngorok ya. Artinya apa? Damai sejahtera dicurahkan kepada orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, yang hidupnya di dalam kemurahan Tuhan. Jadi penyembahan itu penting, salah satunya menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Jadi pentingnya menyembah kepada Tuhan, pentingnya hubungan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Yang kedua diklik firman Tuhan, yaitu baca firman Tuhan setiap hari. Kita sudah melalui gereja, sudah ada program yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Artinya kita akan disirami oleh firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan pengertian buat kita. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi sebuah dilema atau masalah, ada satu yang Roh Kudus ingatkan, yaitu mengingat bacaan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu nanti akan terngiang. Misalnya kayak Lisa sedang sakit, diintimidasi oleh iblis. Tapi Lisa ingat dengan firman Tuhan, sehingga memperkatakan firman Tuhan dengan mengatakan bahwa aku masih punya masa depan, bahwa Tuhan merancangku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan bahagia. Jadi perkataan firman itu sebagai senjata untuk melawan kuasa-kuasa iblis. Jadi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, sama saja kita tidak bernapas.
roh kita mati, iman kita mati, dan hidup kita tidak punya pengharapan apa-apa. Karena dengan firman itulah kita mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Ya, klik ayat berikutnya, ayat yang berikutnya. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, artinya firman itu menuntun kita. Artinya firman itu memberikan jalan yang terbaik supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ayat yang pertama tadi, tolong diklik ayat yang pertama. Nah, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bukan sebuah kebiasaan yang tidak baik, tetapi sebuah kebiasaan yang harus kita latih, yang harus kita upayakan supaya kita punya role model sendiri, supaya kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan itu sebagai kebutuhan pokok untuk kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Oh, saya Bapak Ibu, contoh ya, saya setiap hari dipaksakan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena satu, pagi bangun tidur saya bikin renungan buat grup WA gereja, ya. Saya bikin renungan, mau nggak mau kan buat Alkitab, bener nggak? Nah, yang kedua, kita harus mulai rajin dengan cara grup WA, ada grup firman Tuhan. Saya nggak mau harus konsisten untuk membaca firman Tuhan yang sudah kita tetapkan melalui peraturan gereja. Ya, saya belajar untuk konsisten, belajar untuk tekun. Yang ketiga, saya diberi kesempatan oleh sinode untuk memegang FA. Jadi materi FA, materi pengajaran untuk bahan-bahan FA, saya harus siapkan setiap bulannya. Artinya apa? Tidak ada kesempatan saya untuk tidak membaca firman Tuhan. Tidak ada kesempatan saya untuk meninggalkan firman Tuhan. Jadi mau nggak mau saya dipaksa untuk merenungkan firman Tuhan. Saya memaksakan diri untuk melakukan itu supaya ternyata hikmatnya banyak. Saya jadi mengerti firman Tuhan. Saya mulai taat dan setia. Saya mulai belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau baca firman Tuhan setiap hari? Amin. Mau baca firman Tuhan setiap hari? Amin. Saudara yang bilang amin, saya yakin didengar malaikat Tuhan. Saya yakin Tuhan melihatnya. Yang ketiga, poin ketiga, 3 pilar kekristenan adalah berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Markus 2 ayat 20. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa, sedangkan kami berpuasa? Tapi Tuhan katakan bahwa ada waktunya murid-muridnya akan berpuasa ketika mempelai itu sudah tidak ada di dalamnya. Artinya ketika Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan yang seutuhnya, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan murid-muridnya termasuk kita harus mempunyai gaya untuk berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena puasa adalah menarik kuasa Tuhan. Karena dengan puasa kita menghadirkan kuasa Tuhan nyata bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi puasa ini sangat penting. Makanya di gereja kita ini seminggu sekali pas hari Jumat, saya sarankan setiap pelayan Tuhan harus berpuasa setidaknya 1 hari. Supaya apa, pelayanan kita punya dampak yang baik, punya punya kuasa yang daripada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya akan rangkum bahwa 3 pilar kekristenan adalah: 1, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan; yang kedua, baca firman Tuhan setiap hari; yang ketiga adalah dengan berpuasa. Kalau saudara secara konsisten bisa melakukan itu, maka percayalah, mujizat-mujizat kuasa Tuhan akan menyertaimu. Bahkan hidupmu menjadi orang yang dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi ini aja 3 pilar kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Jadi nanti ada orang tiba-tiba datang kerasukan setan. Ada orang datang minta didoakan. Ketika saudara sudah membiasakan diri dengan 3 pilar ini, maka secara tidak langsung kuasa Tuhan akan menyertaimu. Kuasa Tuhan akan membuatmu terheran-heran. Bahkan Tuhan akan menyatakan diri dalam kemuliaannya lewat saudara. Amin. Ya, ini saya sedang lakukan Bapak Ibu, karena saya tahu kuncinya, saya tahu rumusnya. Jadi setiap anak-anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, harus mengikuti 3 pilar ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan bisa berdampak bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Oh tidak, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami baru saja memberikan penerangan tentang 3 pilar kekristenan sebagai landasan daripada iman kami, sebagai landasan daripada hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berdampak, hidup yang bertumbuh, hidup yang membawa kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih kau berkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan.